Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan bahas tentang tutorial Microsoft Word secara lengkap. Oke, selanjutnya kita akan membahas menu-menu yang ada di sini, apa saja fungsinya. Oke, berjumpa kembali dengan Bang Jai Tutorial. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan bahas tentang tutorial Microsoft Word secara lengkap. Oke, langsung saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka dulu Microsoft Word. Caranya adalah klik pada bagian Start ini. Kemudian kita cari Microsoft Office. Ini dia. Kemudian kita cari Microsoft Word. Ini. Ketika kita membuka Microsoft Word, tampilan pertama yang kita lihat adalah seperti ini, yaitu dokumen baru yang tidak ada data sama sekali. Seperti inilah tampilannya. Yang harus kita lakukan adalah kita bisa mengetik data yang telah kita siapkan. Untuk menambah dokumen baru, kita bisa mengklik di sini, Office button, kemudian New, kemudian pilih Blank and Recent, dan pilih Blank Document, kemudian pilih Create. Ini. Itu jika kita ingin menambah dokumen baru. Kemudian jika kita ingin mengedit data yang telah ada, kita bisa melakukannya dengan cara klik Office button, kemudian klik Open. Dan pilih di mana kita menempatkan data kita. Kemudian kita klik. Selanjutnya pilih Open. Kita juga bisa membuka data kita yang lama atau data yang telah kita ketik sebelumnya atau data yang telah kita olah sebelumnya pada bagian sini, Recent Document. Inilah data-data terakhir yang kita ketik. Yang paling terakhir adalah pada bagian atas ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas menu-menu yang ada di sini, apa saja fungsinya. Baiklah, saya akan buka data lama saya. Selanjutnya saya akan menambah dokumen baru. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana kita mengcopy paste. Caranya adalah kita buka data lama kita ini. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita klik copy ini. Atau bisa dengan cara klik kanan. Pilih copy. Bisa juga pada keyboard, Ctrl C. Kemudian kita pastekan dengan cara klik paste ini, atau klik kanan, paste, atau klik pada keyboard, Ctrl V. Seperti ini. Untuk mengcopy paste dari website ke Microsoft Word, ada caranya tersendiri. Jika kita langsung mengcopy pastenya secara langsung, maka formatnya akan berantakan. Maka data yang kita paste di Microsoft Word akan mengikuti format yang ada pada website. Lalu bagaimana caranya kita mengcopy paste tetapi dia tetap menggunakan format Microsoft Word? Caranya adalah, misalnya kita mengcopy data dari internet, kita blok, kemudian kita copy, klik kanan, pilih copy. Caranya adalah klik pada ini,
Jangan langsung pada copy pastenya, klik pada bagian bawah ini, pilih paste spesial. Selanjutnya kita pilih unformatted text. Ini dia. Jangan pilih HTML format, jangan. Nanti kalau kita pilih HTML format, dia akan mengikuti format yang ada pada website. Pilih yang bagian atas ini, unformatted text, kemudian pilih OK. Maka dia akan menyesuaikan dengan format yang ada pada Microsoft Word. Selanjutnya adalah kita mengatur pada bagian ini. Kita bisa mengatur fontnya di sini sesuai dengan keinginan kita. Di sini banyak sekali tersedia font-font. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan selera kita masing-masing. Misalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terserah kita sesuai dengan selera kita atau sesuai dengan instruksi dari guru atau dosen kita atau dari bos kantor kita. Selanjutnya kita bisa mengatur ukuran dari tulisan kita. Bisa kita kecilkan seperti ini, bisa kita besarkan seperti ini. Biasanya jika standar yang kita pakai adalah 12, ukuran 12. Kemudian kita bisa menebalkan tulisan kita. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih ini, bold. Seperti ini. Atau dengan cara menekan Ctrl B. Seperti inilah hasilnya. Kita juga bisa memiringkannya, memiringkan tulisan kita. Misalnya ini akan kita miringkan dengan cara klik ini, icon ini, italic. Atau Ctrl I. Seperti ini. Jika kita ingin menambahkan garis bawah pada tulisan kita, kita bisa menggunakan ini, underline. Atau Ctrl U. Pada keyboard seperti ini. Kita juga bisa mencoret tulisan kita dengan cara memilih ini, icon straight strokes. Ya seperti itulah kira-kira ya. Bahasa Inggris saya terlalu fasih, jadi agak belepotan gitu ya. Kemudian kita bisa membuat tulisan di bawah. Caranya adalah seperti ini. Jika kita ingin menulis O2 seperti ini, dengan cara mengklik pada bagian ini, subscribe. Kita juga bisa membuatnya pada posisi atas. Caranya adalah kita klik pada bagian ini, superscript. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa merubah huruf besar ataupun huruf kecil. Bisa huruf besar semuanya, bisa huruf kecil semuanya, bisa pada awal huruf saja yang kecil, atau pada awal huruf besar. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih pada bagian ini, change case. Kemudian kita pilih, misalnya kita ingin membesarkan semuanya seperti ini. Ini menjadi huruf besar semua. Atau huruf kecil semua, seperti ini. Atau pada bagian pertama ini saja yang besar. Misalnya seperti ini. Atau pada setiap awal kata semuanya besar, kita pilih ini seperti ini. Kalau ingin membesarkan semua pilih uppercase, ingin mengecilkannya semua pilih lowercase,
dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa memperbesar tanpa harus menggunakan ini. Caranya adalah kita menggunakan seperti ini. Kita memperbesar huruf secara otomatis dengan mengklik grow font. Atau kita bisa mengecilkannya dengan mengklik shrink font. Seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan warna background pada tulisan kita. Caranya adalah kita klik pada bagian text highlights color. Seperti ini. Jika ingin menetralkannya kembali, caranya adalah kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih ini. Pilih no color. Maka dia akan netral kembali. Kemudian kita bisa merubah warna dari tulisan kita. Caranya adalah kita klik pada font color. Kemudian kita bisa menentukannya di sini. Misalnya warna hijau, warna merah, warna kuning, sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya seperti ini. Atau warna merah. Atau kita netral kembali dengan warna hitam dengan cara mengklik otomatis. Selanjutnya adalah kita bisa menghilangkan format yang telah kita atur. Misalnya kita mengatur ini dengan font Times New Roman dan ukurannya 12. Bisa kita clear atau bisa kita hapus formatnya menjadi format awal dengan cara mengklik clear formatting. Maka dia akan kembali ke format awalnya. Format awalnya adalah Calibri body, terus ukurannya 11. Kemudian pada spasinya, pada bagian after ini 10. Ini format awalnya. Kemudian selanjutnya kita bisa memberikan nomor ataupun bullet. Caranya adalah langsung saja kita klik seperti ini, maka dia akan secara otomatis memberi nomor seperti ini. Klik numbering. Atau kita bisa memberikannya bullet atau simbol-simbol tertentu dengan cara klik pada bagian ini, bullet. Kita bisa mengaturnya di sini. Apakah menggunakan ini, atau ini, atau ini, atau seperti ini. Pilihlah sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini. Sedangkan pada bagian ini biasanya multi-level list ini dipergunakan untuk membuat daftar isi atau dipergunakan oleh mereka yang ingin membuat skripsi. Karena biasanya karya ilmiah membutuhkan multi-level list. Kemudian selanjutnya kita bisa mengatur rata kiri seperti ini, atau rata tengah seperti ini, atau kita bisa membuatnya rata kanan seperti ini, sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya untuk mengetik-ngetik tugas normal yang dibutuhkan adalah justify. Justify ini adalah rata kiri dan rata kanan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa mengatur increase indent. Increase indent atau decrease indent. Maksudnya adalah increase indent ini bisa kita atur seperti ini. Dengan cara menggeserkannya seperti ini. Ini increase indent. Kemudian decrease indent seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur spasi secara langsung di sini. Di sini kita bisa mengatur apakah spasi 1 atau spasi 1,5 seperti ini, atau 2 dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengatur spasi dengan cara mengklik ikon pada bagian ini, paragraf. Ini dia pojok di sini. Kemudian kita atur spasi pada bagian ini, line spacing. Kita bisa mengatur sebelumnya spasi berapa di sini,
sesudahnya juga bisa kita atur di sini. Misalnya kita akan mengatur secara otomatis single dengan cara memilih single ini. Kemudian bisa juga mengatur seperti ini, atau kita tuliskan di sini. Serah kita menggunakan multiply. Kita bisa atur di sini. Seperti ini. Atau secara otomatis langsung seperti ini. Ini double spasi 2, spasi 1,5, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk mengatur font, atau mengatur pengaturan lainnya, bisa di bagian pojok ini, ikon pojok ini. Kita klik saja, kemudian akan muncul seperti ini. Kita bisa milih fontnya di sini, font stylenya di sini, apakah regular, italic, bold, italic, dan lain sebagainya. Untuk size-nya pada bagian ini, untuk efeknya kita bisa mengatur di sini. Ini untuk efek coret. Ini untuk efek coret double. Ini untuk shadow. Shadow seperti ini. Outline seperti ini. Kita bisa mengaturnya pada bagian ini. Misalnya superscript atau subscript dan lain sebagainya. Kita bisa mengaturnya pada bagian ini. Kemudian selanjutnya, pada bagian shading ini sama dengan pada bagian ini. Text highlight color. Untuk mengatur background tulisan. Misalnya kita ingin merubah ke merah, maka akan seperti ini. Kita pilih saja no color. Kemudian pada bagian ini adalah style dari tulisan. Misalnya ini kan untuk normal. Ini seperti ini, no spacing. Kemudian ini untuk heading 1, heading 2, title, subtitle, dan lain sebagainya. Kita atur saja sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk mengatur stylenya ini, kita bisa merubahnya di sini. Style setnya di sini, untuk colornya di sini, untuk fontnya di sini. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang bagaimana kita menggunakan font. Font ini kita pergunakan untuk mencari data kita. Misalnya data kita terlalu banyak, kita akan mencari data-data tertentu. Contohnya, di sini saya akan mencari kata-kata tentang mengatur bisnis. Ini contoh saja ya. Untuk contoh bisa apa saja. Oke, langsung saja. Saya ketikkan di sini. Kemudian kita klik find next ini. Atau langsung saja kita tekan enter pada keyboard. Nah, ini dia. Ini dia kata-kata yang kita cari sudah ketemu. Seperti itulah cara penggunaannya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menggunakan GoTo. GoTo ini bisa kita pergunakan untuk mencari halaman atau mencari data apapun yang ada di dalam dokumen kita. Yang bisa kita cari adalah ini semuanya ada di sini. Seperti page, section, line, bookmark, footnote, dan masih banyak lagi ini. Kita contohkan saja di sini. Kita akan pergi ke halaman 2. Cukup kita ketik saja 2 di sini. Kemudian kita klik go to. Maka kita sudah ada di halaman kedua. Ini dia halaman kedua. Bisa kita lihat di sini. Seperti itulah cara menggunakannya. Untuk mengaktifkan find dan go to, kita juga bisa menggunakan Ctrl F
sedangkan goto dengan Ctrl G. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang replace. Replace ini berfungsi untuk mengganti data-data yang salah. Misalnya di dalam dokumen kita ini ada data yang salah dan jumlahnya biasanya banyak. Jadi untuk mengganti data-data yang salah dengan jumlah yang banyak, caranya adalah kita klik replace. Misalnya kita di sini akan mengganti bisnis menjadi usaha. Coba kita lakukan. Ini kita ganti. Kemudian kita replace lagi. Coba kita lihat di sini. Yang tadi bisnis menjadi usaha. Ini juga yang tadi bisnis menjadi usaha. Begitu selanjutnya. Itulah fungsi dari replace. Oke, selanjutnya kita membahas pada bagian insert. Kemudian pada bagian insert ini kita bisa menambahkan cover page. Caranya adalah klik pada bagian ini. Kita bisa milih cover page sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ini seperti ini. Cover page itu cover pada awal dokumen kita. Jika kita tidak membutuhkannya, kita bisa menghapusnya. Kemudian kita bisa menambahkan blank page atau halaman baru dengan cara klik blank page. Ini dia. Seperti ini. Atau bisa juga menggunakan page break. Seperti ini. Selanjutnya, kita bisa menambahkan tabel. Caranya adalah klik pada bagian tabel ini. Kemudian kita tentukan di sini berapa yang kita butuhkan. Tabel ke samping dan juga tabel ke bawah. Misalnya seperti ini. Kita bisa mengatur ukuran dari garis ini. Pada bagian ini. Misalnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Atau seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan gambar pada dokumen kita. Caranya adalah klik pada bagian ini, picture. Selanjutnya kita pilih gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya seperti ini. Untuk membuat gambar bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita. Ini kan susah diedit seperti ini ya. Kita mau pindah-pindahkan susah. Caranya adalah kita klik terlebih dahulu gambar tersebut. Kemudian pilih text wrapping. Pilih behind text atau pilih in front of text. Misalnya kita pilih behind text. Kita lihat seperti ini. Kita bisa menggesernya dimanapun. Maka dia akan berada di behind text. Kalau kita pilih di in front of text, maka dia akan berada di depan teks. Contohnya seperti ini. Tapi sama saja, kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan clip art. Caranya adalah kita klik pada bagian clip art ini. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita pilih organize clips. Kemudian kita pilih pada bagian Office Collection. Kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita pilih di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya misalnya akademik. Seperti ini. Kemudian kita pilih. Misalnya kita pilih ini. Caranya adalah klik ini. Kemudian kita copy. Kemudian kita minimize. Selanjutnya kita paste. Inilah hasilnya. Begitulah cara kita menggunakan clip art. Selanjutnya adalah
kita bisa menambahkan shapes. Shape adalah berbagai macam bentuk ataupun tanda seperti ini. Kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin mempergunakan kotak seperti ini. Biasanya kotak seperti ini kita pergunakan untuk menambahkan tanda tangan. Caranya adalah kita klik kanan, kita add text. Misalnya seperti ini. Kemudian kita atur di sini, karena biasanya di sebelah kanan. Kemudian selanjutnya kita pilih pada bagian shape outline. Kemudian pilih no outline. Seperti ini. Selain itu, kita juga bisa mempergunakan bentuk-bentuk yang lainnya, tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita menggunakan ini. Atau ini. Atau petunjuk-petunjuk yang lainnya, tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan smart art. Smart art ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan dari data-data kita yang lebih variatif. Contohnya seperti ini. Misalnya kita menggunakan ini. Klik OK. Kemudian kita change color, kita pilih sesuai dengan selera kita. Misalnya seperti ini. Jika memang data kita tidak membutuhkan hal semacam ini, kita tidak perlu menggunakannya. Tetapi kalau kita membutuhkan seperti ini, kita bisa menggunakan seperti ini. Karena akan terlihat variatif dan terlihat interaktif. Selanjutnya adalah kita bisa menggunakan statistik atau chart. Caranya cukup klik chart ini. Kemudian kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Atau sesuai dengan selera kita. Misalnya ini. Kemudian klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan otomatis akan dibuatkan sendiri. Biasanya dia akan tersambung dengan Microsoft Excel. Dia akan otomatis meng-create atau membuat otomatis data pada Excel. Kemudian kita bisa membuatkannya di sini. Data-data apapun dan akan tampilkan di Microsoft Word. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa membuat penomoran pada halaman dokumen kita. Caranya adalah klik page number. Kemudian kita pilih apakah ingin pada bagian atas atau pada bagian bawah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya pada bagian bawah kita pilih button of page. Pilih pada bagian tengah ini. Ini contoh saja ya. Maka secara otomatis dia akan memberikan nomor pada halaman dokumen kita. Seperti inilah contohnya. Selain memberikan nomor pada halaman dokumen kita, kita bisa memberikan keterangan pada header ataupun footer. Misalnya kita akan memberikan keterangan pada header, kita bisa menggunakan ini, header. Kita klik saja header. Ini dia. Kemudian kita pilih formatnya seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk kop-kop Pemda
perusahaan, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menambahkan footernya juga. Misalnya saja kita menambahkan header, contohnya ini. Seperti ini contohnya. Atau pada bagian footer, seperti ini. Kita atur saja sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan footnotes. Kita bisa memilihnya di sini sesuai dengan selera kita. Misalnya ini. Seperti ini. Kita bisa memilih variasinya pada bagian ini. Kita pilih saja sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat tulisan kita lebih cantik lagi atau lebih menarik lagi dengan cara menggunakan drop cap seperti ini. Seperti inilah contohnya. Bisa seperti ini atau seperti ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya saja seperti ini. Kemudian jika data-data kita memerlukan berbagai macam simbol, kita bisa menambahkannya di sini. Ini dia simbol. Misalnya di sini, pilihlah simbol sesuai dengan kebutuhan kita, atau kita pilih saja more symbols. Maka akan banyak sekali tampilan simbol di sini, kita bisa memilihnya. Oke? Setelah kita pilih, kita klik insert. Seperti ini. Inilah contohnya. Seperti ini. Menu selanjutnya adalah page layout. Sebelum kita lanjutkan page layout, saya akan sedikit menerangkan di sini. Saya akan menerangkan di sini fungsi dari format painter. Format painter berfungsi untuk menyesuaikan dengan apa yang ada dengan data sebelumnya. Contohnya seperti ini. Misalnya ini, dua ini akan kita samakan dengan data yang di atas ini, yaitu menggunakan format number. Sedangkan ini format bullet. Contohnya kita letakkan pada bagian ini. Kita klik format painter. Kemudian kita klik pada data yang akan kita rubah. Seperti ini. Maka dia akan merubah. Seperti itulah contohnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas page layout. Kemudian selanjutnya pada page layout kita akan merubah ini. Kita akan merubah smart odds dan juga charts atau statistik dengan berbagai macam variasi. Contohnya seperti ini. Misalnya kita menggunakan ini, maka akan berubah. Ini juga akan berubah seperti ini. Seperti ini. Ini juga akan berubah. Kita juga bisa merubah fontnya. Seperti ini. Dia akan berubah. Ini juga akan berubah. Seperti ini. Efeknya juga bisa kita ganti-ganti. Misalnya ini. Dia akan berubah-ubah.
seperti ini. Jika kita ingin memvariasikan ini, kita bisa merubahkannya di sini. Kemudian selanjutnya, kita akan mengatur marginnya. Margin adalah kita mengatur tepi bawah, tepi atas, tepi samping, kiri dan kanan. Langsung saja kita contohkan supaya tidak bingung. Klik pada bagian margin ini, kemudian pilih custom. Kita bisa menentukannya di sini. Secara defaultnya nilainya seperti ini. Jika pada artikel biasa kita menggunakan 2 seperti ini, ukurannya 2 semua secara standar. Maka dia akan berlebar seperti ini. Kemudian selanjutnya pada bagian orientation atau orientasi. Orientasi itu posisi dari lembar kerja kita. Misalnya dia ingin berdiri atau dia ingin berbaring. Kalau berdiri portrait seperti ini. Kalau dia ingin berbaring, kita pilih landscape. Maka dia akan berbaring seperti ini. Seperti inilah contohnya. Kalau dia berdiri seperti ini. Kalau dia berbaring seperti ini. Seperti itulah contohnya. Kemudian kita bisa mengatur ukuran dari kertas yang akan kita print nanti. Caranya adalah klik pada bagian size. Kemudian kita bisa langsung menentukannya di sini. Misalnya kita letter atau A4 atau kertas yang besar itu legal, atau kita bisa menentukannya di sini, more page size. Kita pilih di sini, pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian pilih OK. Selanjutnya kita bisa membuat beberapa kolom. Misalnya ini akan kita buat 2 kolom. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian pilih kolom, pilih 2 kolom. Misalnya kita ingin 2 kolom. Maka contohnya seperti ini. Atau 3 kolom seperti ini. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Kita atur saja sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya, kita bisa membuat watermark pada halaman kerja kita. Caranya adalah kita klik watermark di sini, kita pilih formatnya, maka akan terlihat watermark seperti ini. Ini dia. Kita perjelas. Untuk teksnya kita bisa mengeditnya di sini. Untuk fontnya kita bisa merubahnya di sini. Kemudian untuk warnanya bisa kita rubah di sini. Misalnya warna hijau. Seperti inilah contohnya. Selanjutnya kita bisa mengatur border, baik pada table ataupun pada page, pada halaman dokumen. Misalnya pada table ini, untuk table kita pilih yang border saja. Misalnya kita pilih yang tebal ini dia. Kita pilih bagian pinggirnya saja, seperti ini. Kita lihat, inilah hasilnya.
Ini untuk merubah border pada table. Pilih yang border ini. Sedangkan untuk page border, ini untuk halaman secara keseluruhan. Kita lihat saja. Misalnya seperti ini. Akan terlihat seperti ini. Atau kita cari di sini. Misalnya ini. Maka seperti inilah hasilnya. Sedangkan shading ini sama dengan ini. Tag highlights color atau ini. Shading ini. Kemudian selanjutnya pada bagian reference. Reference ini kita bisa mengatur pada bagian insert footnotes. Misalnya kita akan memberikan footnote pada bagian ini. Kita bisa mengklik insert footnote. Seperti ini. Maka kita bisa memberikan keterangan. Kemudian pada mailing ini, kita bisa membuat amplop. Caranya adalah, kita klik saja amplop ini. Kemudian, klik add to document. Kita bisa menyeting amplop di sini. Ini akan dibahas pada video selanjutnya. Kemudian selanjutnya, pada bagian menu review, tidak ada yang kita bahas pada bagian review ini. Kemudian pada bagian view, kita bisa mengatur pada bagian ini. Rule ini seperti ini. Kita mengatur ini. Untuk mengatur tepi bagian ini. Dan bagian ini. Guideline seperti ini. Dokumen mapnya seperti ini. Atau menggunakan thumbnail seperti ini. Kemudian pada bagian zoom ini, kita bisa memilih, misalnya ukuran 200% atau 75%, seperti ini. Atau secara otomatis seperti ini. Langsung dia akan menzoom secara otomatis. Atau one page seperti ini tampilannya. Atau two page seperti ini. Atau satu layar seperti ini. Atau normal seperti ini. Kita bisa mengaturnya di sini. Kemudian selanjutnya pada bagian developer. Tidak ada yang kita bahas di bagian developer ini. Oke, selesai sudah. Kemudian selanjutnya, setelah selesai, kita bisa ngeprint atau mencetak dari hasil halaman kerja kita. Caranya adalah klik office button, kemudian pilih print. Sebelum ngeprint, kita bisa melihat hasilnya di layar laptop kita. Caranya adalah klik print preview. Inilah tampilan yang akan di print nanti. Jadi sebelum di print, kita harus memilih print preview terlebih dahulu. Jika ada yang kurang, bisa kita atur kembali. Kemudian untuk menutupnya, kita klik close print preview. Setelah dirasa selesai, kita bisa memprintnya. Klik print ini, kemudian pilih print lagi. Atau klik tombol Ctrl P. Kemudian kita tentukan di sini print mana yang akan kita pergunakan. Selanjutnya kita bisa mengatur di sini. All ini untuk semua halaman kita print, atau kita bisa memilihnya di sini. Current page ataupun page langsung di sini. Misalnya kita ingin print 1 sampai 3, maka kita ketik seperti ini.
atau halaman 3 saja, kita klik saja 3 ini, atau halaman 4 saja, kita klik saja nomor 4 dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menentukannya di sini. Ini adalah berapa kali dokumen kita di print. Misalnya halaman pertama ingin kita print 2 kali, maka kita klik 2 kali di sini. Jadi berapa kali data kita di print. Kemudian setelah selesai klik OK. Maka dia akan ngeprint atau mencetak hasil kerja kita. Yang terakhir adalah kita simpan. Caranya bisa langsung klik di sini, save ini, atau Ctrl S pada keyboard, atau pada office button ini, pilih save ini atau save as. Kemudian kita beri nama. Setelah itu kita pilih ini formatnya, pilih rich text format. Rich text format ini adalah data yang aman untuk digunakan karena dia bisa dibuka di mana saja. Dengan menggunakan rich text format, maka kita bisa membukanya dimanapun. Misalnya kita ingin membukanya di Microsoft Word 97 bisa, 2003 bisa, 2007 bisa. Itulah enaknya menggunakan rich text format, dan dia biasanya aman dari virus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara setting Microsoft Word agar pekerjaan kita menjadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.